pagi menjelang siang ya. Ini sudah pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita alhamdulillah semua sudah pakai masker dan Bapak pakai masker supaya suaranya lebih jelas ya. Jadi terima kasih ya sudah datang memenuhi undangan Bapak untuk mengikuti kegiatan BKP. Apa itu BKP nanti Bapak jelaskan secara singkat. Namun sebelum memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatannya lancar dan terlaksana dengan baik. Untuk doa mungkin bisa dipimpin oleh anak Bapak Anggun ya. Anggun. Ya, terima kasih Anggun telah memimpin doanya. Nah, tadi kan ada Bapak bilang kita di sini untuk mengikuti kegiatan BKP. BKP itu apa Pak? BKP itu kepanjangan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan yang diadakan oleh guru BK. Ya. Nah, apa itu bimbingan kelompok Pak? Itu bimbingan kelompok itu berupa bantuan dari Bapak guru BK kepada kelompok. Kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi kalian, potensi yang ada di diri kalian. Khususnya itu kalian nantinya bisa berbicara, mengemukakan pendapat, menyampaikan ide, gagasan di depan teman-temannya. Kan nggak gampang tuh untuk berbicara di depan teman-teman, kan pasti butuh keberanian, ya kan? Bener ya? Karena berbicara kalau mau ngomong tuh sebenarnya udah tahu apa yang mau bilang, tapi pada saat udah berdiri di depan teman-temannya itu pokoknya langsung blank aja gitu. Nah jadi salah satu tujuannya seperti itu. Yang tadinya nggak terbiasa ngomong, bukan orang banyak, ini dengan bimbingan kelompok mudah-mudahan kalian nanti terbiasa jadi percaya diri di depan teman-teman yang lain. Oke? Nah, terus dalam prosesnya nanti di sini begitu Bapak lempar ke topik, nanti kalian itu bercerita tentang pengalaman dulu. Nanti nanti ada 8 orang bercerita tentang pengalaman dulu. Kalau mungkin beberapa orang cerita tentang pengalaman, orang yang lain nanti menanggapi. Dan itu semua nanti Bapak yang memfasilitasi pokoknya. Setelah dia bercerita pengalaman, nanti Bapak harus ngapain? Mengarahkan kalian itu harus ngapain? Apa yang perlu ditanggapi? Kayak gitu. Ya. Terus kira-kira dari yang Bapak sampaikan ada yang mau ditanya nggak? Kalau udah jelas, oke. Udah jelas jadi jelas semua ya. Oke, bagus. Nah, di sini di bimbingan kelompok itu kan ada azas-azasnya. Azas itu ibaratnya aturan yang harus kita patuhi. Dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini gunanya apa? Contoh. Nanti kan kalian bakal cerita tentang pengalaman yang mungkin kalian ragu menceritakannya, tapi karena di sini kita sudah sepakat nantinya kita harus menjaga kerahasiaan dari topik-topik yang kita bahas, dari pengalaman yang kita sampaikan. Yang kedua itu ada kesukarelaan. Jadi ajas terbuka dulu, ajas terbuka. Jadi pada saat kalian menyampaikan pengalaman atau ingin berpendapat terbuka aja gitu. Apa yang terbuka Pak? Pendapatnya ya, menceritakan pengalamannya terbuka aja, apa yang mau diceritakan silakan diceritain. Oke. Lalu ada ajas kesukarelaan tanpa paksaan. Kalau bisa bercerita pengalaman itu sini nggak ada yang namanya paksaan, bercerita nggak ada. Intinya benar-benar secara sukarela, kayaknya aku perlu nih bercerita tentang pengalaman ini. Mudah-mudahan nantinya di BKP ini ada solusi. Nah yang terakhir itu ada kenormatifan. Jadi saat teman yang berbicara didengerin aja dulu. Nah begitu teman yang selesai, angkat tangannya kalau ingin menanggapi silakan. Oke, kira-kira dari yang Bapak sampaikan tadi siap nggak mengikuti kegiatan ini? Siap. Topiknya itu tentang belajar di era pandemi COVID-19. Nanti sub-subnya ada 4. Itu tentang pengertian minat belajar, faktor yang mempengaruhi minat, terus tentang tantangan yang dihadapi pada saat belajar di era pandemi sekarang ini, dan yang terakhir bagaimana cara kita meningkatkan minat belajar kita di era pandemi. Coba kira-kira topik yang kita bahas di proses BKP. Terus
untuk memulai kegiatannya, Bapak ada video nih. Mungkin sekitar 3 menitan, nanti kalian tonton dulu ya. Oke, di sini ada video, kalian tonton dulu sebentar ya. Hal yang sangat menyenangkan. Sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah mempertanyakan untuk apa. Mungkin kita perlu mengenal salah satu teman terbaik yang akan cukup sering kita jumpai di dunia. Dia adalah masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan sikap. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Coba saja kalian bayangkan, jika saya pikir kalian tentu akan menemukan banyak sekali masalah di dalam kehidupan kalian. Oke, baru aja tadi kan kita udah sama-sama menyaksikan video ya. Video tentang belajar. Apa sih gunanya belajar? Nah, dari tayangan video tadi, ada nggak yang mau kasih tanggapan? Kira-kira setelah nonton video itu muncul sebuah tanggapan, oh ternyata belajar itu gini. Ada? Pak, dari video yang Jepa tonton tadi, Jepa mengetahui bahwa belajar adalah solusi masalah yang akan datang. Ya, bagus Jepa. Jadi kata Jepa tadi, dari video tadi kita jadi tahu bahwa dengan belajar kita nantinya bisa menyelesaikan masalah yang mungkin akan terjadi di waktu yang akan datang. Oke, setelah itu langsung aja kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Tadi kan topiknya tentang belajar di era pandemi COVID-19. Nah, pertama Bapak ingin kasih paparan dulu nih tentang minat belajar. Ya, minat belajar itu kan ada 2 suku kata, ada minat, ada belajar. Tadi di video sepertinya udah ada disinggung dulu tentang belajar, apa pengertiannya, terus apa tujuannya. Jadi menurut kalian nih, karena dari 2 suku kata tadi, apa sih itu minat, apa sih itu belajar? Ada yang mau kasih tanggapan nak? Saya Pak, Ya. menurut saya minat itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan belajar itu adalah dilakukan untuk agar seorang itu menjadi pintar sehingga dapat menyelesaikan masalah ke depannya. Jadi minat belajar itu adalah keinginan seseorang untuk menjadi pintar sehingga bisa menyelesaikan masalah ke depannya. Saya Pak, Oke, silakan Kayla. minat itu adalah ketertarikan. Belajar itu adalah suatu proses perubahan dari yang nggak tahu jadi tahu. Oke, lantas minat belajar adalah? Belajar adalah suatu ketertarikan untuk proses menjadi pintar. Oke, bagus. Tadi Jaki udah ada kasih pendapat, terus Kayla juga tadi ada kasih pendapat tentang apa itu minat, apa itu belajar, terus minat belajar itu apa, kan seperti itu. Nah, dari 2 tanggapan tadi, sekarang begini, tanggapan pengertian tadi, apa itu minat, apa itu belajar, kalau dapat kita simpulkan, minat itu kan biasanya sebuah ketertarikan, kesukaan yang mencuri perhatian, dikarenakan itu menimbulkan kesenangan. Kan seperti itu biasanya, ada rasa kesenangan, itulah minat. Kita tertarik, kita ingin gitu kan, terus biasanya itu menimbulkan sama kita tuh sebuah kesenangan gitu, hanya dengan melihat aja udah seneng gitu, dan akhirnya kita minat. Terus belajar tadi seperti yang dibilang Jaki dan Kayla, ada proses perubahan yang mengarah kepada yang nggak tahu jadi tahu, terus bisa bikin pintar katanya. Jadi ada seorang misalnya belajar tentang sesuatu, terus nggak ada pemahaman baru, nggak ada pengetahuan baru, berarti dia belum belajar. Kayak gitu. Dengan belajar berarti ada hal baru yang kita dapat, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak pintar jadi pintar, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, jadi pengertian minat belajar, kita itu tertarik, kita itu senang, kita itu suka sama proses yang namanya belajar, proses mencari informasi. Ya, belajar itu proses mencari informasi. Akhirnya kita olah dalam pikiran, terus kita dapat pemahaman baru. Itu yang disebut sebuah pengetahuan. Gitu. Ya kan? Nah, terus selama era pandemi COVID-19 ini,
Kira-kira apa sih? Pernah nggak gini ngerasa ada hal-hal yang mempengaruhi kita gitu waktu mau belajar? Semasa kita belajar daring lah di masa pandemi ini, ada nggak hal-hal yang dirasakan? Kayaknya mau belajar tuh ada aja yang ini mempengaruhi gitu kan? Nah, jadi ada nggak kira-kira yang mempengaruhi selama belajar di rumah ini gitu di masa pandemi COVID-19 ini? Ada Pak. Ada ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau cerita pengalamannya tentang hal-hal yang mempengaruhi pada saat ingin belajar gitu? Ya, nak? Ada Pak. Oke, bagus. Jadi Pak, kemarin Pak saya kan ada tugas, saya mau belajar, tapi saya kayak mana gitu rasanya kayak agak malas aja karena belajar daring itu Pak. Karena kita nggak ketemu teman gitu kan, nggak kayak di sekolah kan sering ketemu teman, jadi sering sapa, bicara gitu, jadi nggak semangat. Saya Pak. Oke. Ke tugas-tugas yang dikasih kayak kurang mengerti karena tidak langsung jumpa ke guru, nggak bisa langsung nanya, kesulitan dapat terasa gara-gara nggak bisa nanya langsung ke guru. Terus rasanya kurang asik, lebih mudah capek gara-gara nggak ada kawan. Itu aja sih Pak. Oke. 3, 2, 1. Saya Pak. Oke, silakan Tasya. Ya, setiap saya mau belajar gitu kan rasanya kayak pengen nonton aja nggak pengen belajar. Jadi setiap nonton kan udah siap, jadi udah malas gitu, udah nggak pengen belajar udah. Oke. Biasanya yang paling mempengaruhi itu apa? Rasa malas. Iya Pak. Oke. Nah, tadi ada beberapa teman udah cerita pengalamannya. Hal-hal yang biasanya mempengaruhi minat belajar mereka itu ada yang tadi si Anggun bilang kok kayaknya lebih payah mengerti ya karena nggak ada jumpa gurunya langsung gitu. Terus kalau Tasya bilang tadi rasa malas tuh lebih besar Pak, sering datang gitu. Pokoknya malas aja gitu belajar sekarang di era pandemi. Terus Jaki tadi Kayak malas juga Pak. Malas juga ya. Ketemu teman kayak gitu. Semangat. Oke, karena nggak ada rasa apa, jadi dia bilang kalau jumpa temen tuh lebih semangat belajar Pak daripada belajar sendiri. Nah, untuk 3 pengalaman tadi ada nggak kira-kira teman-teman yang lain, anak-anak yang lain mau kasih semacam tanggapan lebih bagus kita melakukan ini gitu? Ada nggak? Oke. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi saya misalnya malas belajar, saya jadwalkan waktu untuk bermain dan belajar. Jadi saya punya waktu untuk bermain dan belajar. Oke. Berarti bisa bagi waktu jadinya ya. Dan untuk jadwal boleh tuh jadi masukan untuk teman-teman yang untuk anak-anak yang lain. Dibuat jadwal di rumah. Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Ya kan anggapi tadi si Anggun bilang kayak belajar tuh kurang mengerti. Kan kita setiap dikasih materi sama gurunya dikasih video pembelajaran dari YouTube. Mungkin waktu kita masuk ke kelas yang dijelaskan sama guru itu berbeda sama yang di YouTube. Nah, kita bisa kasih saran ke guru. Pas dia menjelaskan, dia sendiri yang jelaskan di papan tulis, baru videonya kirim ke kami. Dia nggak ambil dari YouTube gitu Pak, gurunya ini. Biar kayak lebih penjelasannya kan biar sama gitu. Kadang kita beda, kita lihat dari video yang dikasih guru beda, dan penjelasan yang diberikan guru itu beda. Pas tatap muka itu kan guru menjelaskan itu beda sama yang dia kasih dari YouTube. Jadi solusinya tadi gimana? Gurunya yang menjelaskan di video, misalnya menjelaskan di rumah gitu kan, dia yang jelaskan biar kami lebih mengerti. Oh, jadi semacam kasih saran sama gurunya. Bilang ke guru, ibu aja lah Bu yang jelasin video pembelajaran. Bahasanya jangan ibu aja Bu. Bu, tolong Bu. Guru kita. Saya Pak. Oke, Nggon. Saya mau kasih tanggapan ke bukan masalah Jaki, tapi Iya. bukan ke si Jakinya. Menurut saya ke si pihak sekolah. Kenapa? Lebih bagus menggunakan Zoom biar siswanya satu tidak kesepian. Terus bisa langsung nanya ke gurunya. Rasa malas pun udah bisa nggak ada karena udah ada macam jadwalnya juga ada di situ, udah terjadwal. Misalnya jam sekian untuk video call ke guru di aplikasi Zoom. Jadi semuanya udah lengkap gitu, masalahnya di situ semua. Tadi udah ada cerita pengalaman, terus ada juga tadi sebuah tanggapan yang mudah-mudahan bisa dijadikan solusi ya atas ya permasalahan kalian selama belajar di rumah di era pandemi COVID-19 nih. Itu tadi satu pembahasan, lalu pembahasan berikutnya itu tentang biasanya pernah nggak ngalami yang namanya tantangan gitu
selama belajar di era pandemi COVID-19 ini? Saya Pak, Ya. tantangan manajemen waktunya terutama untuk perempuan lebih terasa, apalagi yang punya adik. Satu harus bisa ngurus kebersihan rumah, terus ngurusin adik, dimana harus membagi waktu untuk melakukan pekerjaan rumah, dimana harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas. Kalau di saat ngerjain tugas itu pasti ada rasa malas karena rasa capek ada, rasa bingung juga ada, harus mengerjakan yang mana buat. Itu aja sih Pak. Oke, di manajemen waktu berarti ya. Oke, ada lagi? Saya pernah ngerasain tantangan nih Pak. Tantangannya begini, kan udah lagi niat-niat belajar, terus kuotanya habis. Sedangkan yang jual kuota itu jauh dari rumah. Lantas pada saat itu, apa yang kira-kira bisa kamu lakukan, Jepa? Hotspot sih Pak, sama yang punya paket di rumah. Dan itu menjadi sebuah tantangan juga waktu minta hotspot ya? Iya Pak. Kalau dikasih. Kalau Kalau dikasih. dikasih. Oke. Saya Pak, Ya. jadi di rumah kan kayak pakai wifi gitu. Jadi tiba-tiba mati lampu, jadi jaringannya hilang gitu. Kan nggak ada. Jadi saya ke dekat rumah teman yang dekat dari rumah saya. Jadi saya minta hotspot dan belajar. Jaringannya lancar di situ? Jaringannya lancar Pak. Oke, bagus. Oke, tadi itu ada beberapa teman kita cerita tentang pengalaman mendapatkan sebuah tantangan sewaktu udah lagi senang-senangnya belajar. Ada yang tadi menggunakan wifi terus mati listrik, jaringan jadi lelet. Tapi tantangan-tantangan seperti itu lantas nggak menyurutkan semangat dia untuk belajar. Dia langsung ke rumah tetangga yang dekat, rumah temennya, salah satu tetangga juga, terus minta tolong hotspot tadi ya, dan jaringannya lancar ya, alhamdulillah bagus. Terus tadi si Anggun juga cerita tantangannya itu Pak manajemen waktu Pak, dimana saya punya adik katanya kan, terus saya harus ngurus ini dulu, ngurus itu dulu, sementara kadang deadline belajarnya jam segini, jadi memang harus benar-benar bisa lah manajemen waktu dan harus buat jadwal kayak gitu. Itu tantangan yang dia hadapi, macam-macam juga tantangannya ya. Ada yang ngurus adik dulu kan, ada yang cuci piring dulu, belum lagi diajak mabar ya. Kalau Jepa tadi cerita hampir sama ya kayak Rika, jadi cuman dia posisinya habis paket ya, pada saat asik-asiknya nge-zoom mungkin belajar terus habis paket, sementara mau isi paket kok kayaknya jaraknya jauh banget gitu. Lantas ngapain? Yang jadi tantangan tuh Pak sebenarnya pada saat meminta hotspot gitu. Ya kan? Ya syukur-syukur dikasih, kalau nggak dikasih mau gimana, dan alhamdulillah dikasih. Nah jadi tantangan-tantangan kayak gini tadi Bapak salut ya, karena ada semangat untuk mencari sebuah solusi kayak gitu, dan mudah-mudahan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan lantas mendapatkan sebuah tantangan langsung udahlah gitu, menyurutkan niat untuk belajar kayak gitu. Oke Gun. Nah satu pembahasan lagi. Jadi begini, di era pandemi COVID-19 tadi kan banyak ya pengalaman yang udah kalian rasain. Dari rasa malas datang, terus nggak punya jadwal juga, terus ada teman kita yang kasih solusi tentang buat jadwal aja gitu. Terus ada yang bilang manajemen waktunya juga harus bagus. Tapi kebanyakan tadi memang selama daring ini ada juga teman yang bilang nggak mudah untuk mengerti pembelajarannya Pak, karena nggak tatap muka langsung, nggak ada gurunya langsung, pokoknya nggak payah. Ada juga tadi Jepa sempat kasih solusi, minta tolong sama gurunya, Anda apabila menerangkan sebuah video, coba diiringi juga dengan penjelasan langsung dari gurunya, begitu tadi ya. Nah Bapak harap nantinya sewaktu kalian belajar secara daring, untuk kedepannya bisa mempertimbangkan solusi-solusi dari teman-teman tadi. Nah, belum kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan minat belajar di era pandemi COVID-19, karena sepertinya juga sudah agak loyo ya. Jam juga sudah menunjukkan hampir jam 12. Bapak ada sebuah games, nama gamesnya Sambung Cerita. Sambung Cerita itu bagaimana Pak? Sambung cerita begini. Contoh, Tasya bercerita tentang boleh hewan, boleh kehidupan sehari-hari, boleh sebuah pekerjaan. Silakan. Nanti ketika Bapak bilang stop, kamu tunjuk satu orang untuk melanjutkan ceritanya. Kayak gitu. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Bisa ya? Oke, kita mulai aja. Ya. Oke. Nah, jadi ada sebuah cerita. Ini ada seorang ayah yang bekerja menjadi seorang tukang beca mesin. Bapak ini bekerja mulai dari jam 7 pagi sampai jam
8 malam. Kesehariannya sebelum berangkat bekerja, Bapak ini seperti biasa, dia sarapan, stop, lalu disambungkan oleh Dinho. Setelah sarapan, bapak itu pun pergi untuk menarik becak untuk mencari penumpang. Dan enggak. Oke, stop. Dilanjutkan oleh siapa? Tunjuk. Jepa. Dia pun menunggu penumpang yang datang. Suatu ketika ada seorang ibu yang membawa anaknya. Dia juga butuh kendaraan. Nah, bapak itu memanggil ibu. Bu, sini naik becak. Bapak itu pun berkata kepada ibu, iya pak, ongkosnya berapa? Oke, stop. Dilanjutkan oleh? Enggak. Oke, silakan. Bapak itu pun berkata, bisa aja bu. Ibu mau pergi kemana? Biar saya yang antarkan. Oke, good. Makasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, lanjut ya, satu pembahasan terakhir. Oke, itu tadi gamesnya. Jadi gunanya untuk melatih melatih daya konstruksi kalian. Jadi itu belum terjadi, kalian udah konstruksikan sebuah cerita. Ini juga sih melatih kreativitas kalian juga. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang pembahasannya tentang bagaimana meningkatkan minat belajar kita, upaya dalam meningkatkan minat belajar kita di era pandemi COVID-19. Ada yang mau kasih tanggapan, Nak? Rangkul. Saya Pak. Oke. Saya untuk meningkatkan niat belajar itu dengan cara ngidupin musik gitu. Karena dengan mendengarkan musik, Dengan mendengar merasa musik apa tuh? saya lebih semangat untuk oke, belajar. bagus. Itu dari Rika. Ada lagi? Oke. Indah, silakan. Saya Pak. Ya. Kalau mau naikkan tingkat niat belajar itu saya harus sendiri di kamar tanpa ada yang mengganggu, harus sunyi, nggak ada yang bersuara gitu. Oh, berarti memang model-model yang senang dengan keheningan suatu belajar ya. Itu lebih meningkatkan konsentrasi kami ya. Misalnya ada yang ganggu langsung marah Pak, jadi Oh, nggak mau langsung belajar lagi. ekspresi emosinya meledak-ledak lah ya. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, Tasya. Setiap mau belajar itu tadi pengen jangan disuruh-suruh dulu, pokoknya harus diam di situ biar nggak disuruh-suruh, biar meningkat belajarnya. Maksudnya disuruh-suruh gimana nih? Nggak pengen kayak ya, entah disuruh ngapain gitu. Oh, Nggak berarti pengen memang betul-betul quality time-nya kamu dulu ya. Nggak ada yang bakal ganggu dulu. Oh, udah pas nih waktunya gitu. Nah, inilah it's time to study gitu ya. It's time to learn. Oke, good. Ada lagi? Ya, ada lagi yang ingin berbagi tips tentang bagaimana cara meningkatkan minat belajar? Yang biasanya kalau Dinho pribadi gimana? tergantung mood sih, Pak. Tergantung mood. Untuk meningkatkan mood kamu biasanya? Kamu makan dulu atau minum dulu? Atau tidur dulu? Nonton anime apa sih? Oh, nonton anime dulu supaya dapat moodnya. Iya, Pak. Habis itu baru belajar. Iya. Bagus. Oke, tadi itu pembahasan terakhir tentang upaya meningkatkan minat belajar. Jadi masing-masing kalian ternyata variatif ya. Ada yang untuk meningkatkan minat belajarnya itu dia harus di tempat yang hening, tempat yang sunyi, indah tadi bilang kayak gitu kan. Terus kalau Rika tadi bilang itu harus Rika namanya kan? Nah, kalau Rika tadi untuk meningkatkan minat belajar dia tuh harus ada musik juga yang didengarkan supaya semakin belajar, semakin semangat belajarnya. Nah, kalau untuk Tasya tadi bilang, buat Tasya. Oh gini, kalau Tasya tadi bilang dia harus menemukan satu waktu yang memang itu pas menurut dia. Satu waktu yang pas artinya kemungkinan nggak bakal ada lagi suruh-suruhan dari sekeliling, contoh beli ini, beli itu, atau mengerjakan sesuatu yang lain di luar belajar gitu ya. Oke, kegiatan kita ini Bapak ingin mereview hasil dari kegiatan kita. Jadi ternyata dari proses kegiatan dari awal sampai sekarang, kalau Bapak perhatikan kalian sudah mulai aktif nih. Aktif berbicara, aktif memberikan komentar, aktif menceritakan pengalaman kalian. Nah, seperti itu. Dan ini sebuah pencapaian bagus juga. Yang mungkin kan sebelumnya untuk ngomong di depan teman-temannya ada rasa malu ya, ada rasa grogi. Seperti bentar.
setelah direview tadi apa hasil yang kita capai di kegiatan ini, ada baiknya kita menentukan untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira kita sepakatnya seminggu yang akan datang di hari Kamis. Bisa gak kira-kira? Bisa, Pak. Oke, bagus. Berarti kita sepakat ya untuk di hari Kamis depan kita ketemu lagi untuk melaksanakan BKP ya di ruangan ini dengan orang yang ini juga. Oke? Oke, bagus. Dan bagaimana nih perasaannya setelah mengikuti kegiatan BKP ini? Jadi merasa kayak lebih Kuat suara Jaki karena biar sekalian. Oke. kayak agak lebih yakin percaya diri. Oke, lebih percaya diri ya dalam hal khususnya berbicara ya, ngomong ya. Itu dari Jaki. Kalau Kayla sendiri merasa apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan BKP? Senang, Pak. Senang ya. Apa yang buat kamu senang? Ketemu ini kan bisa di rumah aja. Bagus. Berarti setelah mengikuti kegiatan BKP ini rasa senang ya, karena rasa rindunya terobati. Rindu dengan teman-teman. Ada lagi? Kalau Tasya, perasaannya gimana setelah mengikuti kegiatan BKP ini? Lebih banyak pengetahuan, Pak. Lebih banyak pengetahuan yang didapat. Ada hal baru nanti yang kamu dapat di sini ya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan BKP ini, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Ya, Pak? Mengubah diri jadi percaya diri. Mengubah diri jadi percaya diri. Tindakan nyatanya? Berani ngomong. Berani ngomong, itu dia tindakan nyatanya. Nah, jadi setelah mengikuti kegiatan BKP ini ngomong aja gitu ya, berani aja dulu, berani aja untuk ngomong. Itu dari Jepa. Kalau dari Dinho setelah mengikuti kegiatan BKP ini kedepannya mau ngapain? Apa tindakan yang akan kamu lakukan? Ya, sama juga Pak kayak gitu. Jadi rajin-rajin ngomong aja ya di depan umum ya. Tapi jangan lupa sebelum ngomong belajar dulu ya kan. Oke. Ya tadi itu udah Bapak sampaikan, ternyata pencapaian kita yang Bapak lihat tadi cukup memuaskan ya. Dimulai dari ada rasa percaya diri, mengemukakan pendapat, terus ada rasa keberanian, dan kalian juga tadi udah kasih tahu setelah mengikuti kegiatan BKP ini nantinya bakal jadi sering ngomong gitu, bakal berani ngomong di depan teman-temannya. Itu sebuah pencapaian yang bagus. Nah, karena kegiatan kita akan berakhir, kira-kira ada nggak pesan dan harapan yang ingin disampaikan? Pesan dan harapan yang ingin kalian sampaikan? Indah? Pesannya, harapannya? Misalnya ada bapak dan ibu guru mendengar apa yang kami lakukan. Seperti yang dibilang si Jeva, guru harus menjelaskan sendiri, bukan ambil dari YouTube. Harus menjelaskan sendiri, jangan ambil dari YouTube. Agar mudah dimengerti sama mereka. Agar mudah dimengerti. Itu harapan kamu. Oke, karena kegiatan akan diakhiri, tadi kegiatan kita mulai dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Doa dipimpin oleh Dinho, silakan. Karena kegiatan sudah berakhir, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa Bapak. Oke, bagus. Di sini ada beberapa lembar kerja. Lembar kerjanya terdiri dari pertanyaan sederhana aja. Ini nanti Bapak bagikan ke link WA aja ya. Kalian kerja di rumah, terus jawab aja dengan sebenar-benarnya kalian. Oke? Oke. Nah, karena kegiatan udah berakhir, makasih atas waktu kalian semuanya. Waktunya juga udah melewati jam 12. Untuk itu, mari kita bersegera untuk pulang. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Oke, Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Oke.